dan Zombie sedang bermain di salah satu server random yang ada di Minecraft. Di awal, ditunjukkan kalau mereka mendengar suara aneh di sekitaran rumah dan sedang mencari sumber suara tersebut. Di situ Zombie tiba-tiba tidak ada, tapi ternyata dia hanya ngeprank Zeta saja. Di pagi hari, Zombie memutuskan pergi ke goa dan mencari village untuk mencari resource. Sedangkan Zeta memanen tanaman untuk memberi makan hewan-hewannya. Di situ Zeta juga telah membuat sebuah rumah kecil yang entah untuk dia apakan nantinya. Zeta dan Zombie pun pulang di malam hari yang ternyata di situ mereka telah memiliki seluncuran dan mereka pun bermain di seluncuran tersebut. Keesokan harinya, Zeta dan Zombie melihat kalau pintu rumahnya terbuka, tapi mereka mengabaikannya. Saat berada di luar rumah, Zombie mempunyai ide kalau rumah kecil yang telah dibuat Zeta akan dijadikan sebagai tempat portal. Zeta pun menyetujuinya. Setelah itu, Zombie pun pergi ke goa untuk mencari obsidian. Ketika Zeta sedang berkeliling di dalam rumah, tiba-tiba ada skeleton yang menyerangnya. Padahal jelas-jelas rumah itu telah dipasangi torch, yang seharusnya tidak akan ada mob yang spawn. Singkat cerita, Zombie pulang ke rumah di malam hari, dan telah mendapatkan blok obsidian. Di situ sekilas mereka mendengar ada suara kucing yang terkena damage. Saat dicek, ternyata itu adalah kucing milik Zeta yang sedikit bersikap aneh. Di luar rumah, Zeta memutuskan untuk menceritakan cerita dongeng seram ke Zombie. Ia menceritakan kisah tentang seorang anak laki-laki yang sedang memanjat bukit. Kemudian menemukan adanya rumah pohon di bukit itu. Namun setelah itu muncul kabar bahwa anak laki-laki itu tewas di dalam rumah pohon itu dengan tenggorokannya yang tercabik-cabik. Selesai mendongeng, mereka pun pergi tidur. Namun keesokan harinya, pintu rumah mereka terbuka lagi dan juga kucingnya Zeta telah berpindah posisi. Padahal sebelumnya kucing Zeta udah disuruh duduk. Setelah itu, Zombie pun membuatkan portal nether di rumah kecil yang dibuat Zeta. Tapi Zombie membuat portalnya agak berbeda dari portal yang orang lain biasa buat. Seperti sengaja ditambahkan bagian pinggirnya. Kata Zombie, dia sengaja membuat portalnya seperti itu karena dia membaca sebuah artikel di website bakal ada sesuatu yang terjadi jika mereka memasuki portal berbentuk itu pada malam hari. Tapi tidak disebutkan apa yang akan terjadi di artikelnya. Beberapa menit kemudian ketika Zombie membaca lagi artikelnya, situsnya telah dihapus. Di situ Zombie pun merasa kayak ada yang janggal. Sambil menunggu malam hari, mereka memutuskan untuk memperluas seluncuran mereka dan memainkan seluncurannya. Di tengah malam, mereka siap untuk memasuki portalnya. Setelah masuk portal, mereka kaget. Ternyata mereka tidak masuk ke Nether, melainkan world mereka telah terbalik 180 derajat. Tapi saat Zeta dan Zombie mencoba untuk masuk lagi ke portalnya, tidak ada perubahan. World-nya tetap terbalik. Saat mereka memasuki portal itu untuk yang ketiga kalinya, tiba-tiba rumah Zeta dan Zombie menghilang. Dikatakan jika mereka mencoba masuk ke portal itu terus-menerus, world-nya sedikit demi sedikit akan lenyap. Jadi jangan pernah membuat portal sembarangan seperti itu. This is Gaimin. With our free Windows downloadable software, you'll have access to a gaming application where you can play and earn rewards for your gaming achievements. And with an active marketplace, events, new game releases, and community all backed up by the Gaimin Gladiators esports team, you'll always be part of something bigger than just a game. So what are you waiting for? Download Gaimin now and start winning today. Gaimin, no gamer left behind. Yang keenam, Somebody in the Dark. Seorang pria bernama Hank ingin bermain Minecraft dengan dua temannya yang ia temui di Discord, bernama Azel dan Ton. Di situ mereka baru saja selesai membuat sebuah rumah untuk mereka tinggali bersama. Suatu waktu, mereka membuat perkemahan di belakang rumah mereka, dan mereka sedang berkumpul di api unggun pada malam hari. Di situ Azel dan Ton sedang mendengarkan Hank bercerita tentang dongeng seram yang diceritakan oleh Hank.
Tapi ketika mereka sedang asik mendengar cerita, ada zombie yang datang menyerang. Jadi mereka memutuskan pergi ke rumah untuk tidur. Tapi hal aneh terjadi, yang dimana Azel menemukan bunga poppy ada di kasurnya. Di situ mereka sadar bahwa mulai ada yang tidak beres, dan seperti sedang ada yang mengawasi mereka di kegelapan. Setelah mereka menghabisi zombie-zombie yang ada di situ, mereka pergi tidur. Keesokan harinya, mereka sedang berada di tempat mining, dan mereka beruntung menemukan adanya diamond di tempat itu. Tapi saat itu juga, Tom tiba-tiba disconnect dari Walt, dan yang lebih menakutkannya lagi, ada suara jeritan saat Tom disconnect. Hank dan Azel pun bergegas kabur dari goa creepy tersebut. Hank mencoba menelpon Tom yang tiba-tiba disconnect itu, namun tidak ada respon darinya. Mencoba memberanikan diri, mereka melanjutkan survival mereka dan pergi ke Nether untuk mengambil beberapa glowstone di sana. Namun ketika telah menemukan glowstone, Hank dan Azel diserang oleh gas di Nether. Lalu Hank dan Azel pun langsung pergi kabur dari Nether. Singkat cerita, mereka telah menghiasi rumah mereka dengan glowstone yang telah mereka dapatkan di Nether. Juga mereka telah memiliki 12 Blaze Rod dan 15 Ender Pearl. Jadi Hank mengcrafting Eye of Ender dan kemudian mereka pergi mencari Stronghold. Namun ketika mereka telah menemukan portal Endernya, tiba-tiba semua lava di Stronghold itu berubah menjadi obsidian bersamaan dengan Azel yang disconnect. Dan seketika muncul kelap-kelip lampu yang ada di Stronghold itu. Dan Azel pun sampai disconnect. Kemudian saat Hank respawn, ia berada jauh di atas awan, sehingga ia mati terjatuh ke tanah. Dan hal itu berulang kali terjadi sampai ia tidak bisa memainkan World-nya lagi. Yang ketujuh, The Assassin. Seorang anak laki-laki bernama Rudy sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah ke rumahnya. Dan dia mendapatkan pesan WhatsApp dari orang tak dikenal yang bertuliskan "Come". Tidak tahu maksudnya apa, lantas Rudy mengabaikannya saja dan memblokir nomor dari orang tak dikenal itu. Lalu pulang ke rumah menyelesaikan PR-nya. Di saat itu, dia telah selesai membuat sebuah rumah yang lumayan besar untuk dirinya sendiri. Setelah Rudy memberi makan para dombanya dan sedang berkeliling di sekitaran rumahnya untuk melihat-lihat, dia tiba-tiba menemukan adanya entity berwujud hitam dengan topeng putih di jendela rumahnya Rudy. Ia mencari-cari ke dalam rumahnya, namun ia tidak menemukannya. Sesaat setelah Rudy mengambil pedang dari rumahnya, tiba-tiba Minecraft-nya force close dengan sendirinya. Lalu ibunya Rudy memanggilnya untuk pergi makan malam. Ketika Rudy pergi ke ruang makan, ia kaget kalau karpet di ruang makannya telah terkoyak-koyak. Saat itu juga, Rudy kembali ke kamar dan melanjutkan bermain Minecraft. Karena Rudy yakin kalau kejadian yang ada di dunia nyata berhubungan dengan yang ada di Minecraft. Akan tetapi ketika Rudy memasuki world-nya, ia kaget. Di situ hanya tinggal rumah besarnya saja. Tidak ada apapun di sekelilingnya. Rudy mencoba membuat world baru, namun ketika ia membuat world baru, Minecraft-nya otomatis crash, dan world barunya menghilang. Seakan-akan Rudy dipaksa untuk memainkan world yang telah ia mainkan. Tapi ketika Rudy memasuki world lamanya, dia berada di hutan sekaligus malam hari. Dan tiba-tiba ada zombie yang mengejar Rudy, yang ternyata zombie itu tidak memiliki kepala. Melihat hal itu, Rudy mencoba untuk kabur. Tapi sayangnya, Rudy mati oleh zombie tersebut. Saat respawn, ia berada di kamarnya. Tapi... Oke guys, jadi itulah dia 7 creepypasta teraneh part 26. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like-nya. Jadi udah, itu aja dan thank you. Bye-bye. Pemenang penghargaan
Minecraft Creepypasta ini. Dan creepypasta yang sangat seram dan berhasil menjadi. Tapi meskipun begitu, itu hanya sebuah yang membosankan. Jadi kita inisiatif untuk mengubah tulisan itu menjadi sebuah video untuk disajikan ke kalian semua. Kalau kalian sudah, mari kita langsung ke preview. Test account 1. 17 Januari 2020. Ada seorang player bernama Surya dan sudah sekitar 2 minggu sudah menyelesaikan dia ingin bermain lalu pergi ke